Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu alam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan umat, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita dimanapun berada mendapat lindungan, maghfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga ikhwan akhwat jamaah Ar-Ribat Manul Hikmah dimanapun berada mendapat lindungan, mendapat anugerah, mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ikhwan akhwat, saudara-saudari Al-Fakir, jamaah Ribat Manul Hikmah, apapun itu yang dikerjakan, apapun, dimanapun adanya, semoga mendapat perlindungan dan anugerah rahmat Allah yang maha sempurna. Dengan ini Al-Fakir sangat meminta, ya Allah, turunkanlah rahmatmu untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kadang-kadang di sini ya kita berpikir. Oleh karena itu makanya di ajaran sufi ya, di ajaran tasawuf, sangat menyadarkan pikiran kita yang sekeras apapun pikiran kita. Karena kalau kita pikir-pikir, ya memang pada kenyataannya seperti itu. Kita belajar agama sekuat tenaga, sehingga Al-Quran kita hafal, hadis pun kita hafal, kaul-kaul ulama pun kita hafal, dan apapun makhluk Allah kita tafakuri sehingga mengerti kita. Tapi ada kalanya kepintaran, kejeniusan kita, ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kok bisa begitu? Itu adalah qada dan qadar. Jadi ya maka disitulah. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tepuk dada bahwa aku yang lebih hebat, bahwa aku yang lebih bersih, bahwa aku yang lebih segalanya. Tidak boleh, karena itulah. Jadi setiap kita itu sudah ada ketentuan dari Allah. Tidak sedikit dari kecil belajar
Bahkan orang baik setelah besar menjadi orang yang biadab. Bahkan ada yang bejat iman. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang semasa kecil orang baik, tapi setelah besar menjadi perampok, menjadi koruptor. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini Al-Fakir memang bicara fakta seperti itu. Al-Fakir kan dulu ya. Al-Fakir waktu di sekolah. Al-Fakir waktu di sekolah dulu waktu SMA lah, waktu SMA. Terus di pesantren, sama di pesantren. Jadi ada teman-teman Al-Fakir dulu waktu di pesantren, wah otaknya jenius, ngajinya hebat, suaranya indah, bagus. Kalau misalkan ada acara musabaqah tilawatil Quran selalu dapat juara, jadi juara seperti itu. Wah, benar-benar menjadi semacam buah bibir ya gitu. Jadi pujian gitu kan. Tapi pas setelah ketemu sekarang, nauzubillahi min dzalik. Jadi jauh dari yang dulu Al-Fakir lihat. Subhanallah, naudzubillah. Itulah ketentuan Allah. Salahkah? Tidak salah. Itu kan ketentuan Allah. Allah mau menghendaki apapun, itu adalah prerogatif Allah kepada kita. Apa yang kita bisa petik, kita jangan sombong. Dengan sombong, jangan sombong dengan kepintaran. Jangan sombong dengan kelebihan. Jangan sombong dengan apapun yang ada di diri kita, jangan. Kenapa? Ya itulah ketentuan sudah ada di tangan Allah di Lauh Mahfuz. Jadi kita dengan sesama ya kita harus saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Siapa tahu yang kita anggap dia lemah, justru malah kita yang menjadi lemah. Ini terjadi. Al-Fakir ada teman Al-Fakir ya waktu di pesantren juga. Waktu di pesantrennya bodoh. Jadi maksudnya otaknya tidak jenius maksudnya. Jadi untuk menghafal itu aja misalkan Imriti atau Yakunu ya, atau misalkan Alfiyah gitu. Orang mah sudah hafal semua. Dia mah 50 kalam aja enggak hafal gitu kan. Enggak hafal, jadi benar-benar apa nih? Jadi otaknya kurang nangkap seperti itu. Tapi Al-Fakir ketemu sekarang dia menjadi kiai, menjadi guru, menjadi tokoh masyarakat. Subhanallah. Subhanallah. Ini semua adalah apa? Ini semua adalah mir'ah. Semua adalah namudah. Semua adalah i'tibar. Jadi bukti bahwa qadar itu adalah minallah. Apa yang kita bisa petik? Jangan kita merasa kita lebih baik. Ternyata keputusan ada di tangan Allah. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ayo kita saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan di antara kita. Kenapa? Pada akhirnya semua apapun itu adalah Allah yang menentukan. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad yang memang acara berbagi ya ini. Al-Fakir mau mengijazahkan satu kalimah bismillah. Ya, ini ijazah murni ya. Al-Fakir dulu dapat ijazah dari Syekh Bukhari ya. Syekh Ghazali ya, maaf. Dari Syekh Ghazali. Jadi Syekh Ghazali ini sangat terkenal ya di daerah Banten sih. Dia pernah didatangi ya semacam perampok ya. Semacam perampok. Jadi ya bukan semacam perampok gitu. Pada datangi tengah malam datang.
Pas perampok itu memang bawa senjata api seperti itu. Jadi begitu membuka pintu, pas pintu terbuka langsung, "Man Pak Ghazali," seperti gitu. Pas sudah datang, ya namanya juga kiai ya, jadi selalu husnuzon seperti itu. Pas begitu dia datang, ya langsung apa? Ya langsung senjata api ditodongkan begitu kan, apa begitu. Tapi pas nonton begitu tuh, apa-apaan ya kiai kan, maksudnya melawan dia karena mungkin dilawan oleh kiai itu dia nggak enak, akhirnya pas itu pistol itu ya ditembakin gitu. Pas ditembakin kok bisa ke sini, bisa malah dia yang tertembak seperti itu. Jadi Al-Fakir ini ijazah bismillah ini dari beliau seperti itu. Jadi beliau yang memang diperbesar, inilah wiridnya adalah bismillah seperti itu. Jadi beliau benar-benar mewirid bismillah. Jadi Al-Fakir ijazah di situ. Kenapa ini Al-Fakir bagikan ya? Supaya kemanfaatan ammah. Siapapun, semoga Allah menurunkan rahmat ya berkahana wasilah ayat ini ya, atau bismillah ini ya. Tapi di sini adalah bismillah untuk kita supaya sukses dalam kehidupan. Jadi supaya hidup kita sukses, usaha kita apapun ya, kerjaan kita atau di kantor atau dagang atau tani ya, intinya kita supaya sukses, maju dan menjadi orang yang kaya raya lah, disegani, dihormati, berwibawa, tidak kurang makan, tidak kurang minum pakaian ya, intinya kita hidup kita lega dan mati kita berada di dalam ridho Allah. Kalau istilah Sunda, hirup lugina, maut sampurna, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita ingin hidup sukses, apapun kerjaan kita, maka wiridlah ini bismillah. Ini Al-Fakir dijajakan. Yang pertama, tulis dulu hadorotnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina syafina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya Syamsul Qadir al-Jilani qadasal basir. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamilu Afghanistan, khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajadani hatta, khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ini hadaratnya ya. Jadi hadaratnya. Jadi kalau mau dikhususkan Syekh Ghazali ya, yang sohibul ijazah ya. Al-Fatihah. Tuh, terus cara wiridnya begini. Jadi pertama kita sholat sunnah, usoli sunnatalillahi ta'ala. Jadi namanya surat mutlak. Usoli sunnatalillahi ta'ala, di wiridnya kita setelah habis isya. Terus kita pertama sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah kita baca bismillah 1000. Itu tapi kita hadarat dulu, baca hadarat dulu. Tuh, terus nanti sholat lagi 2 rakaat, langsung kita baca bismillah, tapi tidak usah pakai hadarat ya, hadaratnya cukup sekali aja di awal itu. Sampai 12 kali sholat. Sampai 12 kali sholat berarti 12.000 semuanya. Tuh, terus setelah itu kita mandi. Setelah beres wudhu itu kan mandi ya. Memang mandi enak. Kenapa enak? Karena satu, kita berkeringat, dan kedua itu di atas jam 12. Jadi kalau mandi di atas jam 12 ke sana itu sehat ya, di dalam ilmu kedokteran sehat. Kedokteran Rasulullah pun sama sehat seperti itu. Jadi insya Allah kita secara dohir kita pun sehat badan, secara batin insya Allah apapun keinginan kita, tujuan kita, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan insya Allah ini bukan untuk tentang masalah kehidupan saja, untuk
berbagai macam pengobatan segala macam kita bisa. Nanti soal terbukanya nanti kita terbuka sendirilah. Yang penting kita amalkan, nanti apa yang terjadi, ya itulah pemberian Allah. Ya, cuman ya kalau kita mau mengamalkan ini, lebih baik ya telepon Al-Fakir, ya Al-Fakir nanti di isol atau diijabkan dari sini ya, supaya benar-benar tasalsula ya, supaya benar-benar nyambung. Ya izin atau menghubungi Al-Fakir mau mengamalkan, misalkan Bismillah seperti itu, nanti Al-Fakir ijabkan atau dikasih air lah dari sini secara jarak jauh seperti itu. Insya Allah ini diamalkan 40 hari ya, 40 hari. Nanti kalau kita sudah kesananya, sudah 40 malam kita wiridkan ya, nanti kesananya kita cukup dibaca 2.500 habis sholat subuh. Insya Allah ilmu tidak usah banyak, ini aja, wirid ini aja, asal kita benar-benar dawam ya, insya Allah apapun tujuan kita, keinginan kita, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, handai itu adalah saudara kenalan, keluarga ya, dan bagikan ya. Pertama yang belum subscribe, ringankan tangan untuk subscribe. Juga silahkan berkomentar ya di kolom komentar, apapun berkomentarnya silahkan. Yang penting komentar itu bermanfaat lah, seperti itu. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua, silahkan. Dan share video ini kepada handai tolan saudara kenalan keluarga, supaya kemanfaatannya lebih luas. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kalau memang perlu penjelasan yang lebih luas, yang lebih jelas, ingin bertanya kepada Al-Fakir, ada nomor WA Al-Fakir di kolom deskripsi, silahkan. Al-Fakir akan jawab dengan apa yang Al-Fakir tahu ya, insya Allah. Tujuan Al-Fakir tiada lain tiada bukan adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini adalah suatu amal ibadah yang bermanfaat di dunia dan di akhirat pun bermanfaat, seperti itu. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.